Kawan-kawan, ini adalah Kang Haji Asep selaku cicit daripada pejuang Geger Cilegon, Kiai Haji Wasit. Beliau sedang memberikan sambutan terkait dengan napak tilas Geger Cilegon yang saat ini tempatnya difokuskan di muara Sungai Cisiih, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang. Seperti apa kawan-kawan sambutan daripada cicit Kiai Haji Wasit ini? Yuk kita dengarkan bersama-sama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Di sini alhamdulillah hadir Ketua Festival Ujung Kulon, Pak Yudi Katuran di sini. Alhamdulillah tahun ini sangat meriah sekali acara festival ini, Pak Yudi. Sangat sukses. Semoga tahun depan lebih sukses lagi. Amin ya robbal alamin. Rangkaian peringatan peristiwa Geger Cilegon, diantaranya tanggal 7 adalah sunatan massal yang disponsori oleh PLN Indonesia Power. Yang kedua, acara haul di rumah dinas. Setiap tanggal 9 kita selalu mengadakan acara haul bagi para syuhada Geger Cilegon. Yang ketiga, yaitu hari ini peringatan atau napak tilas, menapaki jejak-jejak para pahlawan atau syuhada Geger Cilegon 1888. Untuk kita ketahui di sini kenapa namanya Geger Cilegon. Padahal yang berjuang itu orang-orang Banten, seluruh orang Banten ikut serta dalam pemberontakan atau perlawanan pemerintah Hindia Belanda. Tapi karena lokasi lokusnya, kalau kata orang sekarang lokusnya adalah di kota Cilegon, makanya disebut dalam buku-buku sejarah itu peristiwanya Geger Cilegon. Jadi yang Pandeglang jangan kesinggung, yang kota Serang jangan kesinggung, yang Kabupaten Serang juga jangan kesinggung. Tetap kalau di buku sejarah, kalau kita cari di Google Geger Banten, ya nggak bakalan ketemu, kan gitu. Tapi dicari di Google Geger Cilegon pasti banyak, karena buku-buku sejarah dan ditulis oleh Belanda langsung menyebutkan Geger Cilegon. Jadi kita pun kalau ada mengangkat sejarah harus ada sumbernya. Jadi kalau sumbernya dicari Geger Cilegon, Geger Banten, ya tidak ada di buku Belandanya gitu kan ya. Maka mohon maklum apabila disebut sebagai Geger Cilegon karena lokusnya. Jadi sebelum Indonesia merdeka, Cilegon itu udah merdeka duluan. Karena Cilegon itu udah habis kolonial Belanda, udah nggak ada orang Belanda lagi di kota Cilegon. Setelah 1888, sebagian pejuang yang ditangkap masih hidup-hidup itu dibuang ke 99 titik di Nusantara. Di antaranya ke Manado. Manado itu yang dibuang ke sana adalah Bapak Haji Arsatowil. Arsatowil ini adalah buyutnya Bapak Wali Kota Cilegon. Dan saat ini pun peristiwa ini diadakan juga napak tilas ke Manado yang dipimpin langsung oleh Bapak Wali Kota Cilegon. Jadi ada dua kegiatan pada hari ini. Yang pertama ke Manado, napak tilas ke makam Kiai Haji Arsatowil di Manado, dan di sini ke petilasan pertempuran terakhir
Kiai Haji Wasid berserta para syuhada. Yang meninggal di sini sebetulnya sisa-sisa pejuang. Jadi ketika pertempuran di Toyomerto, Kabupaten Serang, atau terkenal dengan Wulandira atau gunung apa itu? Gunung Pinang. Kalau belum tahu Gunung Pinang pasti udah tahu lah gitu, familiar ya. Di sana itu pertempuran kedua setelah pertempuran di rumah dinas dan sekitarnya. Di sana banyak yang meninggal karena perbedaan senjata yang digunakan. Kalau di para pendekar dan Jawara Banten menggunakan golok dan bambu runcing, Belanda sudah menggunakan senjata api. Setelah peristiwa itu, Kiai Wasid dan berserta sisa-sisa para pejuang dikejar oleh pasukan Belanda infanteri melalui darat sampai dengan terakhir di Sungai Sisiih ini berjumlah tersisa 13 orang. Dan di sini dari darat dikejar oleh infanteri, pasukan infanteri Belanda, dan dari laut juga ada pasukan Angkatan Laut Belanda. Jadi Kiai Wasid sudah tidak bisa lari lagi lah kasarnya gitu ya. Sejarah itu sebetulnya mengikuti apa yang dilakukan oleh Ki Wahya. Ki Wahya itu sampai menyeberang ke Lampung. Jadi sejarah begitu. Mungkin saat itu juga karena Ki Wahya juga termasuk guru perjuangannya Kiai Haji Wasid. Di sini alhamdulillah pada tahun ini pesertanya banyak sekali. Saya ucapkan terima kasih pada saudara-saudaraku sekalian. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa ini. Kita berjuang, apapun yang kita perjuangkan harus sampai akhir atau sampai perjuangan itu selesai, atau titik darah perhabisan kalau Kiai Haji Wasid dulu ya. Kalau belum mati ya jangan berhenti gitu kan. Jadi kalau kita berjuang jangan sampai tengah jalan udah nyerah. Itu namanya bukan perjuangan. Tapi kalau berjuang itu harus sampai selesai. Apapun itu yang diperjuangkan. Terutamanya perjuangan yang mengandung syariat. Ya kalau perjuangan yang negatif itu bukan perjuangan namanya. Ya, itu namanya apa? Pelanggaran. Tapi kalau perjuangan itu otomatis yang positif-positif, yang memperjuangkan nafkah keluarga, itu namanya positif. Harus juga sama sampai titik darah penghabisan. Ya, clear, jangan nanti kalau udah dapat jadi istri kedua, istri ketiga nanti bahaya itu juga negatif. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila kepanjangan. Nanti kita lanjutkan dengan doa bersama. Semoga kita doakan bersama-sama, semoga syuhada Geger Cilegon ini mendapatkan tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kita selaku generasi penerus dapat mengambil inspirasi, dapat menauladani jejak-jejak perjuangan para syuhada Geger Cilegon ini, sehingga kita hidup dalam keberkahan serta lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.